Data on-chain 2023 telah menunjukkan well Bitcoin terakumulasi secara agresif dalam beberapa hari terakhir. Membeli lebih dari 30.000 BTC senilai sekitar 1 miliar US dollar selama seminggu terakhir. Nah, menurut analis kripto, serbuan aplikasi ETF spot Bitcoin tampaknya memicu peningkatan minat terhadap Bitcoin di kalangan wealth dan institusi. Platform analitik blockchain Into the Block juga menunjukkan aktivitas institusional meningkatkan untuk kripto teratas. Nah, tapi apakah data on-chain analitik penting untuk para trader kripto melihat pergerakan market? Halo teman Indodax, senang sekali berjumpa lagi di Indodax Academy bersama Faye Senia tentunya. Oh iya, Faye mau ingetin reminder ada pod quiz di akhir podcast dengan total hadiah senilai Rp500.000 untuk 2 orang pemenang bagi yang nonton podcast ini dengan seksama. Jadi tungguin ya. Nah, kembali ke topik bahasan bagaimana teknik menggunakan metrik on-chain analytics. Di studio sudah hadir bersama kita Mas Derian Tejayasa, seorang praktisi yang ahli di bidang kripto. Halo Mas Derian, apa kabar sih? Baik. Oke, Mas Derian, tadi kan aku udah sempat mention di awal kita mau bahas tentang data on-chain analytics di mana para whales nih udah merajalela nih, udah beli lebih dari 30.000 Bitcoin gitu ya. Okay. Nah, tapi boleh dijelaskan nggak sih Mas sebenarnya metrik on-chain analytic ini dengan mudah dan sederhana? Pasti kan para whale ini kan untuk membeli Bitcoin, melihat pergerakan market kan melihat data on-chain analytics gitu ya. Kalau menurut Mas Derian boleh dijelaskan nggak sini? Oke. Jadi mungkin kalau data on-chain atau mungkin kita sering bilang on-chain metrics itu sebetulnya adalah data-data dari aktivitas blockchain atau DeFi protokol yang ada di blockchain yang bisa diolah kemudian dianalisa oleh investor buat membuat keputusan investasi ya atau buat kita bisa memahami aktivitas yang terjadi di blockchain dengan lebih baik. Jadi mungkin analoginya itu kayak kalau misalnya di Indonesia kan kita banyak pakai e-commerce ya. Blockchain itu sendiri kan public database. Jadi sebetulnya datanya public. Ini mungkin seperti kayak kita tuh bisa melihat semua transaksi e-commerce yang terjadi. Itu kan datanya banyak banget. Jadi dari situ banyak insight yang bisa kita ambil kalau misalnya datanya kita olah dan ya kita pakai buat mengambil keputusan investasi ya. Mungkin seperti itu sih simpelnya. Oke, berarti simpelnya itu adalah kita mengkolek data dari para trader gitu, dari para pembeli aset kripto gitu atau gimana Mas? Iya, jadi datanya itu sendiri bisa berupa data trading atau data misalnya orang kirim kripto ke orang lain, tapi bedanya datanya ini tuh bukan data yang ada di aplikasi-aplikasi seperti Indodax atau Centralized Exchange. Ini datanya itu data yang terjadi di on-chain. Jadi mungkin kalau misalnya beberapa teman-teman yang pakai Indodax itu kadang kan suka ini ya, tarik kriptonya keluar ke wallet sendiri. Nah, begitu kriptonya masuk wallet, itu data on-chain itu data dari aktivitas di situ. Oke, berarti aktivitas transaksinya ya, transaksi kriptonya yang bisa dilihat oleh on-chain analytics itu ya? Betul. Oke, tapi apakah nih on-chain analytics ini sama halnya dengan membantu melihat harga aset koin digital dengan harga yang relatif murah atau gimana Mas? Mungkin ada penjelasan lain? Jadi sebetulnya data on-chain itu nggak bisa langsung kita pakai ngelihat harga, tapi bisa kita pakai untuk ini ya, estimasi atau forecast. Jadi data on-chain ini kalau diolah itu kita bisa dapat macam-macam data yang menunjukkan kayak kalau ada DeFi protokol atau blockchain, itu beneran ada usernya nggak sih? Atau beneran dipakai nggak sih? Atau kalau mereka itu sebagai company, mereka itu profitable nggak? Profitnya berapa? Nah dari angka-angka itu kita kan jadi bisa memvaluasi ya kira-kira project ini itu nilai wajarnya berapa gitu. Kayak kalau misalnya di company biasa, company Web2 ya kita bilangnya, kan kita menilai nilai suatu company itu berdasarkan revenue mereka, dari earning mereka seperti itu ya. Jadi kita bisa lakukan hal yang mirip di pakai data on-chain untuk project-project crypto. Oke, sebenarnya kalau untuk transaksinya itu mirip nggak sih sama kayak kita membaca fundamental news dari aset kripto gitu, Mas? Oke. Jadi kalau fundamental, ngomongin fundamental kan ada beberapa ya. Ada
pertama ini use case-nya ini emang bisa besar atau enggak gitu ya. Ini use case yang dibutuhin user atau enggak. Kemudian juga timnya, company-nya ini apakah solid, apakah background-nya itu mumpuni ya buat bikin project-nya. Dan yang ketiga itu performance actual dari project-nya. Jadi apakah project ini benar-benar ada yang pakai, apakah project-nya ini benar-benar menghasilkan revenue seperti itu. Nah, dari sisi itu bisa dibilang ya ini data ini tuh bisa dipakai buat menganalisis fundamental ya. Gitu. Berarti meminimalisir tadi scam, terus misalkan aset-aset kripto yang rakul gitu-gitu ya, Mas? Iya, itu menggunakan data on-chain itu kita sebenarnya juga bisa ya mendeteksi kayak rug pull atau scam. Cuman mungkin ranahnya agak beda. Jadi kalau yang pertama tadi, kita kan menganalisis kayak apakah project ini profitable, apakah project ini usernya banyak. Sedangkan kita untuk menghindari kayak rug pull atau scam gitu ya, itu kita juga bisa pakai on-chain analytics buat ngecek misalnya apakah project ini itu ownership-nya udah di-renounce atau enggak. Karena kalau ownership-nya belum di-renounce itu bisa jadi nanti sama si owner project-nya di rug pull, liquidity pool-nya itu diambil lagi. Kemudian kita juga bisa cek kalaupun ownership-nya nggak di-renounce, ada namanya LP token, itu kayak token yang bisa mengendalikan LP-nya. Itu kadang-kadang bisa di-lock, kayak misalnya mereka lock selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini ibaratnya project-nya si owner project-nya tuh nggak bisa mengambil liquidity pool-nya. Jadi kita bisa dapat kayak assurance, oh ya selama 6 bulan paling nggak nih nggak rug pull gitu misalnya. Kemudian juga kadang ada project ini, kalau meme coin ya terutama, itu kadang suka ngasih tax atau fee itu gede banget. Jadi misalnya sekali beli itu fee-nya 10% gitu. Nah itu banyak user yang nggak aware kan. Tapi kalau kita pakai beberapa tool on-chain analytics itu kita bisa tahu sebenarnya kayak fee-nya berapa. Jadi kita bisa tahu inilah kayak resiko-resikonya kalau kita beli tokennya gitu. Di dalam analisis para on-chain analytics gitu kan, itu kan pastinya ada metrik ya Mas ya. Nah itu kira-kira apa aja sih metrik on-chain yang sering dianalisa nih kalau dari Mas Darian? Oke, ini mungkin pertama bukan financial advice ya. Jadi teman-teman tetap harus ngelakuin research sendiri, tetap harus pelajari project-nya. Tetap harus dior ya? Tetap harus dior, betul. Kalau dari saya sendiri mungkin yang pertama itu ada namanya TVL ya, Total Value Lock. Ini jumlah aset yang di stake di blockchain-nya atau di DeFi protokolnya yang menandakan seberapa banyak sih likuiditas dari DeFi protokol itu. Mungkin kalau ini pantarannya kayak company tradisional, ini mirip sama, nggak apple to apple tapi mirip sama aset lah. Jadi kalau company, misalnya bank asetnya makin besar, potensi dia buat revenue-nya makin tinggi, usernya makin banyak kan makin bagus ya potensinya. Jadi TVL. Kemudian ada namanya ini ya. Jadi kita pakai on-chain analytics itu bisa tahu fee generated, revenue dan earning dari project-nya. Itu kita bisa tahu misalnya kalau di blockchain itu kan ada istilahnya decentralized exchange ya. Nah kalau kita pakai decentralized exchange itu mungkin mirip juga sama kayak Indodax centralized exchange, tapi ini DeFi ya. Ini kayak DeFi protocol. Itu kan ada fee-nya juga. Nah kita bisa tahu nih kayak total fee yang udah di-generate sama si DEX-nya itu berapa banyak. Dari situ kita bisa lihat juga yang jadi revenue-nya dia berapa, yang jadi keuntungannya liquidity provider berapa, dan juga dikurangin expense mereka, kita bisa tahu earning mereka. Nah itu bisa kita analisis pakai on-chain analytics. Kemudian bisa juga lihat dua hal lagi itu active address atau kalau di company tradisional ini mungkin kayak active users. Jadi kayak berapa orang sih yang pakai gitu ya dalam sebulan. Kemudian terakhir juga jumlah transaksi ya, volume transaksinya berapa. Kalau saya sih mungkin mostly ngelihat data itu, saya lihat besarannya juga ya, besarannya berapa sama trennya. Kayak ini apakah growth-nya bagus atau growth-nya turun. Dan juga dikombinasikan sama harus paham istilahnya token economics atau tokenomics dari project-nya. Jadi gimana cara tokennya mereka itu bekerja di ekosistem mereka. Gitu. Berarti total itu ada 4 ya, ada 4 metrics di dalam on-chain analytics ya, yang tadi Mas sebutkan tadi. Ada TVL, fee generated, terus ada total active address, terus number of transaction gitu ya. Kalau saya mostly analisa dari situ aja.
kalau matriksnya itu sendiri sebenarnya banyak banget Banyak karena banget ya? banyak yang orang bikin sendiri juga, ada puluhan mungkin. Tapi saya sih filosofinya kalau buat analisis token gitu, saya keep it simple aja lah. Kayak pakai matriks yang saya terbiasa pakai, yang saya percaya, jadi nggak terlalu ribet juga gitu. Sekali lagi ini bukan Dior, tapi emang favoritnya Mas Iya. Derian. Terhadap 4 matriks ini. Lebih gitu ke share pengalaman lah. Share pengalaman, oke. Tapi kalau yang aku lihat nih Mas Derian dari beberapa matriks yang Mas sebutkan tadi tuh semuanya menggunakan teknologi Web 2 gitu ya? Oke, sebenarnya itu datanya tersedia di blockchain-nya, di ledger-nya. Jadi itu bisa kita olah. Tapi tool-tool buat ngeliat datanya itu memang ya tool Web 2 sebetulnya. Itu aplikasi yang ibaratnya di hosting di cloud server biasa gitu. Tapi itu sebenarnya datanya data Web 3 yang ada di blockchain, tapi di-serve menggunakan aplikasi Web 2. Jadi kita ya kayak monthly subscription pakai kartu kredit, bayar buat servisnya gitu-gitu. Berarti sebenarnya di merge ya, datanya tuh adanya di Web3, di blockchain, terus baru serve-nya di Web 2 tadi. Betul. Oke. Nah, tapi Mas, bagi orang awam nih yang baru mau mengenal kripto atau baru mau terjun di kripto, gimana sih langkah awal untuk tahu fundamental dan harga ideal dari aset digital nih? Ada tools tersendiri kah selain data on-chain analytics? Jadi yang pertama sih menurut saya langkah pertama ya kita kalau mau investasi kripto pelajarin dulu ya kayak kripto itu apa, terus cara bekerjanya gimana, kenapa kripto dibikin. Mungkin saran saya nih kayak yang pertama dilakuin coba baca kitab sucinya orang kripto dulu nih. Kalau menurut saya itu adalah white paper Bitcoin ya. Itu kan kayak ngasih background kenapa kripto tuh dibikin. Baru dari situ bisa belajar yang lain, bisa belajar smart contract blockchain kayak Ethereum, terus kayak DeFi protokol yang ada di Ethereum. Kayak menurut saya sih yang perlu dipelajarin kalau DeFi protokol cukup 2 ya. Satu decentralized exchange, itu bisa pelajarin namanya Uniswap, dan kedua decentralized lending atau decentralized money market, itu AV. Nah dari situ baru nanti kan kita udah dapat basicnya nih, baru kita coba pelajarin matrix on-chain dari projectnya ya. Kalau saya sendiri sih yang saya sarankan buat orang-orang toolnya gratis dan gampang dipakai itu ada namanya DeFi Lama. Itu ada data-data on-chain yang kita bisa cek dan bisa kita pakai buat valuasi project gitu ya. Jadi bisa lihat di situ. Terus nanti kalau misalnya ada sesuatu yang nggak tahu, ya menurut saya sih pertama bisa kita belajar sendiri di Google ya. Kedua, saran saya kalau untuk kripto mungkin juga join komunitas ya, karena banyak banget dan di situ banyak yang ibaratnya mau banget buat ngajarin kita dan saling sharing gitu. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh sih Mas Derian. Bisa gabung ke komunitas kita juga @Indodaxroom sebenarnya. Oh iya benar. Karena ada market outlook juga kan, tiap Senin itu pasti ada market outlook. Nah, Mas, tapi sebelum itu aku mau nanya nih, kan kalau misalkan orang-orang yang baru terjun ke kripto itu pasti selain kitab sucinya tadi baca white papernya Bitcoin, itu pasti mereka juga lihat trading view. Betul. Nah, itu kan untuk narik garis gitu-gitu kan ya, untuk melihat pergerakan pasar. Nah, kalau dari Mas Derian sendiri sebenarnya menggunakankah analisis dari trading view itu atau gimana nih Mas? Betul, kalau saya ngerasa analisis harga di trading, saya sendiri pakai trading view, technical analysis tuh penting banget sih di kripto. Karena itu kita kan di kripto tuh selalu berasumsi cycle besarnya Bitcoin ya. Jadi ada bull market, bear market. Nah itu karena saya investornya cenderung jangka tengah dan panjang, itu matriks yang saya lihat banget. Jadi kayak kalau misalnya kita udah, salah satu yang saya paling sering lihat sih mungkin ini ya, moving average 200 hari dari Bitcoin, karena itu level yang penting banget ya, level yang penting banget. Kayak kalau kita di bawah kita cenderung bearish, kalau kita di atas kita cenderung bullish kan. Itu dan juga struktur-struktur kayak kalau di bull market kita selalu membuat namanya kayak higher low sama higher high, dan itu sebisa mungkin jangan ke break. Kalau misalnya ada potensi ke break, nah itu harus was-was tuh. Gitu. Dan itu bisa dilihat di trading view tadi betul. Ketika kita narik garis tadi gitu ya, untuk support dan resistannya di mana gitu. Nah, Mas, tapi ngomong-ngomong soal Bitcoin nih, dengar-dengar Bitcoin kemarin tuh kan naik ya ke 38.000 nih. Menurut Mas Derian gimana? Apakah akan terus naik atau nanti ada koreksi lagi, Mas Derian?
Jadi sebenarnya ya kalau harga Bitcoin menurut saya cuma Tuhan sih yang tahu. Cuman atau bercandaannya cuma Tuhan dan bandar ya yang tahu. Tuhan dan bandar yang Ya, tahu. tapi saya sih pandangannya gini, kan kita percaya Bitcoin ini nanti kayak mungkin 1-2 tahun ke depan itu bakal bull market lagi. Jadi long term view saya sebenarnya harga Bitcoin sekarang itu masih cukup murah karena kita masih punya upside lumayan jauh lah. Cuman dalam waktu dekat itu nggak ada yang tahu karena kalau kita lihat kemarin dari harga sekitar 26.000 US dollar sampai di harga sekarang itu katalis utamanya adalah seputar ETF Bitcoin ya yang sekarang lagi sedang banyak di-apply sama hedge fund besar di Amerika. Jadi karena ada isu baik tentang kemungkinan approval dan sebagainya tentang ETF Bitcoin, itu yang menyebabkan harganya naik. Nah, kalau dalam short term ada misalnya berita yang kurang bagus ya tentang ETF, entah mereka dipending atau mereka ditolak, itu bisa secara short term tuh menurunkan harganya, bisa jadi. Tapi menurut saya sih, toh kita selama ini kan kayak Bitcoin udah lebih dari 10 tahun kita nggak pernah ada ETF dan kita oke-oke aja, kita udah ngelewatin beberapa bull run. Menurut saya sih kalaupun ETF di reject sama SEC, menurut saya untuk jangka panjangnya itu nggak akan terlalu mempengaruhi kenaikan Bitcoin juga gitu. Oke. Tapi kalau tipenya Mas Darian ini tapi tetap ya ingat bukan financial advice ya, tetap Dior gitu. Tapi kalau tipikalnya Mas Darian itu lebih suka DCA pada saat kondisi sekarang, kondisi Bitcoin yang sudah lumayan tinggi dari 26.000 ke 38.000 ya kalau nggak salah kemarin. Apakah ya udah didiemin dulu aja sampai nanti lihat pergerakan pasarnya? Gimana Mas? Saya rasa sih yang paling bijak dan yang paling bagus tuh kalau beli ya DCA ya. Kalau saya sendiri mungkin cenderung timing kira-kira rentang kayak kita 6 bulan ini misalnya kira-kira ya bottom bear marketnya di sini. Nah saya mulai DCA di situ. Mungkin saya nggak DCA sepanjang masa juga, tapi kayak di sekitaran bottomnya bear market nih, saya DCA. Saya kalau bisa kayak udah all in di sekitaran bottomnya bear market gitu. Pastinya udah riset dulu, terus udah pakai technical analysis juga gitu ya Mas Darian ya. Oke, jadi bukan DCA sepanjang masa, jangan juga gitu ya. Iya, DCA sepanjang masa saya rasa nggak apa-apa, cuman kayak ya mungkin returnnya bakal lebih optimal ya kalau kita DCA-nya tuh sekitaran bottomnya bear market lah. Atau kita rasa nih kayak sekarang kan murah, kayak ya udah DCA aja. Jangan belinya di pucuk, yang penting kan gitu ya. Tapi kadang-kadang yang suka jadi tergocek tuh kita nggak tahu itu pucuk atau bukan gitu ya. Iya, betul. Oke, Mas Darian, aku kan tadi kita udah dijelasin sama Mas Darian nih tentang on-chain analytics gitu ya. Nah, tapi kalau dari aku mau nanya lebih ke segi benefitnya dari menggunakan on-chain analytics ini tuh apa aja sih Mas yang kayaknya kerasa banget untuk para trader di kripto gitu Mas Darian? Kalau saya sendiri ya, perbedaan utamanya itu saya bisa membedakan nih, terbantu untuk membedakan ya kayak mana project yang sebenarnya ini basisnya hype sama naratif aja atau mana project yang ada penggunanya beneran kayak likuiditasnya besar, terus itu juga projectnya mungkin profitable gitu. Meskipun kalau di kripto menurut saya dua-duanya bisa naik, cuman kalau saya beli kripto yang fundamentalnya bagus kan lebih ada landasannya ya. Dan paling nggak ini company-nya profitable, mungkin aja mereka in the future kayak ngasih profit sharing ke stakers atau token holdernya. Jadi saya mungkin lebih prefer buat invest di yang fundamentalnya bagus ya. Jadi saya bisa bedain nih mana project bagus sama project nggak bagus dari sisi itu. Tapi apakah selalu membawa profit? Terus kalau misalkan memang iya, presentasenya tuh seberapa akuratnya sih menggunakan on-chain analytics ini, Mas? Menurut saya kalau di bull market dulu, mungkin kalau di kripto itu project kita aja punya meme coin yang naiknya puluhan kali lipat kan. Itu menandakan sebenarnya nggak cuma project yang fundamentalnya bagus yang bisa tinggi, tapi yang secara kolektif nih orang-orang ya emang suka aja sama project itu, entah karena apa alasan apapun lah, entah naratifnya pas nih sekarang kayak lagi ada naratif AI gitu-gitu kan, atau kayak emang meme-nya lucu atau apa kan dulu kan kayak Dogecoin ini kayak tokennya lucu kali ya anjing gitu kan, ya gitu. Tapi kalau di buluran kemarin yang performance-nya bagus-bagus ya, itu kan sebenarnya layer 1 blockchain gitu-gitu, terus kemudian DEX, decentralized lending.
yang performance-nya paling bagus dan akhirnya jadi project paling gede itu memang project yang fundamentalnya paling bagus. Mereka usernya paling banyak, TVL-nya paling tinggi, transaksinya tinggi, dan mereka dipakai juga sama kompetitornya buat jadi back end-nya kompetitornya gitu. Mereka pakai smart contract-nya untuk bikin aplikasi lain. Jadi saya rasa sih ke depannya bakal tetap sama ya. Maksudnya kayak bakal ada token yang basisnya naratif, basisnya meme, tapi ada juga token yang fundamentalnya bagus. Masalahnya kalau token yang basisnya naratif atau meme, agak susah prediksinya. Sedangkan kalau token yang fundamentalnya bagus, kalau kita pelajarin, itu bisa lebih diprediksi kan. Jadi ya saya rasa sih itulah kayak alasannya. Kalau mau. Tapi sejauh ini berarti tadi belum dijawab sama Mas Derian, persentase akuratnya seberapa sih Mas menggunakan on-chain analytics ini? Menurut saya, mungkin kalau dijawab persentasenya yang exact agak sulit ya, tapi bagi saya sendiri sih 60-70%, 70%, tapi ada catch-nya, yaitu kita harus tahu nih apakah performance dari on-chain metrics ini organik atau enggak. Contohnya tuh gini, kalau kita misalnya pakai ini ya, aplikasi e-commerce atau kayak aplikasi ride sharing atau kayak ojek online gitu, bisa jadi ini 1 tahun 2 tahun pertama usernya tiba-tiba banyak banget. Ya itu karena dia ngasih promo, misalnya satu trip cuma 1.000 gitu kan, ya murah banget kan. Iya, S3 marketing atau ya promonya gila-gilaan lah. Wajar dong orang pada pakai gitu. Nah itu yang perlu kita cek juga di aplikasi kripto, karena sebetulnya banyak yang kayak gitu. Jadi kalau kita staking si tokennya atau kayak kita pakai aplikasinya, mereka itu bakal nge-reward kita pakai token yang jumlahnya banyak lah, kayak yield-nya per tahun tuh tinggi banget. Ibaratnya kan kayak siapa yang nggak mau pakai kalau dikasih duit gratis kan. Nah itu yang kita perlu hati-hati lah. Sama juga apakah mereka bisa sustain. Jadi sekarang growth-nya bagus, lagi naik, kayak ibaratnya masih under value, masih murah. Tapi apakah tahun depan, 2 tahun lagi nih masih survive nih project-nya. Itu yang perlu dicek sih. Tapi kalau kita bisa spot yang kayak emang fundamentalnya bagus, kita tahu banget nih emang tahan, ya cukup tinggi sih, kayak cukup tinggi 60-70 itu cukup tinggi loh. Iya. Oke, Mas, tapi kalau misalkan aku mau nanya, gimana sih caranya metrik on-chain dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas spekulatif dalam pasar kripto? Kalau menurut Mas Derian gimana nih, Mas? Jadi yang pertama, dari matrix on-chain ini kita juga bisa cek satu, berapa orang sih yang udah beli token ini gitu. Jadi kayak token yang beli baru 100 orang sama ada yang beli udah 1 juta orang, itu kan beda kan. Berarti yang 1 juta orang ini udah benar-benar ada adoption-nya nih. 2, kita juga bisa lihat semacam kalau di Indodex mungkin kayak trading volume kali ya. Trading volume dari DEX, jadi kayak ada berapa volume di beberapa hari terakhir dan rata-rata orang tuh belinya berapa gitu. Kita bisa tahu. Kemudian kita juga bisa lihat nih aktivitasnya whale atau smart money. Jadi ada nggak nih kayak wallet-wallet yang belinya tiba-tiba banyak banget gitu? Atau ada nggak nih wallet yang di wallet atau address yang di kayak bulan-bulan sebelumnya nih mereka profitable banget nih, mereka jago banget trading meme coin. Terus tiba-tiba mereka beli meme coin baru. Kita kan pasti jadi mikir mungkin ini dia ngerti sesuatu yang kita nggak ngerti nih. Jadi kalau kita ngekor itu bisa ada kemungkinan lah, nggak pasti tapi naik. Jadi ya itu sih kalau untuk aktivitas spekulasi kripto bisa dilihat juga. Mas, tapi kalau misalkan kegiatan dari on-chain analytics ini tuh apakah dengan cara yang manual aja atau bisa juga menggunakan bantuan AI gitu? Sekarang kan apa-apa dikerjain AI gitu kan. Kalau menurut Mas Derian gimana nih? AI menurut saya sih, saya kebetulan dulu ini juga ya, kerja di bidang machine learning sama AI juga. Menurut saya sih sebenarnya bisa juga sih, kayak dalam arti misalnya kita punya data 1.000 project gitu ya, 1.000 project terus TVL-nya ada, terus kayak jumlah usernya ada, jumlah transaksinya ada, terus kayak udah ada trennya, data historisnya, ya kita misalnya bisa, menurut saya sih kayak ChatGPT gitu cukup capable ya kalau kita kasih datanya, kita minta nih mana nih project yang based on data-data tadi itu kira-kira undervalue gitu, itu bisa. Tapi ya menurut saya AI masih berkembang dan ada keterbatasan, jadi tetap ya Dior yang tadi yang paling penting ya. Tapi bisa sih buat kayak gitu. Dan actually waktu itu saya pernah coba ya, nge-upload kayak saya screenshot nih trading view, kayak ada chartnya ya. Nah dia itu bisa, ChatGPT itu bisa ngasih tahu kayak key level dan kayak technical analysis dari chart itu. Jadi bisa tahu nih kayak
secara teknis nih kita lagi crossing MA berapa gitu ya, dan itu sinyal bullish atau bearish gitu. Berarti secanggih itu tapi tetap aja yang make decision-nya tetap human-nya ya, tetap manusianya gitu ya. AI cuma membantu aja sebenarnya ya. Iya, dan mungkin misalnya nanti ya, kalaupun 5-10 tahun lagi AI canggih banget, semua orang pakai AI nih. Menurut saya sih tetap aja yang cuan tetap sedikit, karena nggak bisa dong semua orang untung kan. Kalau semua orang ngikutin trade-nya AI itu mungkin yang untung nanti yang kontrarian sama trade tadi. Kayak orang ini tahu semua orang mau beli gitu kan. Ya nggak mungkin semua orang untung dong, nggak masuk akal kan. Kayak di market nih sebenarnya pasti ada yang menang, ada yang kalah kan. Ya jadi tetap menurut saya yang paling penting sih pemahaman kita sendiri. AI ini buat buat membantu kita melakukan hal yang yang ibaratnya nggak analytical atau kayak berulang-ulang, kayak ngerekap data. Tadi kita datanya banyak banget, atau kayak buat second opinion gitu. Tapi kita sendiri tetap harus ngerti sih. Tapi ini insight baru loh buat aku. Aku baru tahu banget AI ChatGPT itu bisa baca market ya, bisa baca analisisnya ya. Iya, itu kalau mau coba aja kayak data chart trading view di screenshot, terus upload lah ke ChatGPT. Terus ini tolong coba ada insight technical analysis dari chart ini nggak? Nanti mereka bisa kasih tahu. Dan AI itu saya bisa bilang ya masih early banget sebenarnya. Kayak 5-10 tahun lagi bisa jauh lebih canggih. Wow, keren banget. Mas, terkait on-chain analytics ini, kita belum bahas tentang keamanannya ya. Kalau dari Mas Derian sendiri, apa sih tingkat keamanan dan decentralization suatu blockchain tercermin dalam data metrik on-chain? Kalau Mas Derian sendiri gimana nih? Kalau menurut saya sih, mungkin ini saya sedikit bahasnya tentang DeFi protokol ya. Kita intinya kalau keamanan, kita menghindari rug pull lah, yang terutama. Jadi tadi seperti yang saya sempat sampaikan, yang paling penting itu kita bisa ngecek apakah token ini rug pull atau enggak. Kita ceknya dari, kalau orang bikin token, itu kan punyanya dia. Dia bisa nge-renounce ownership-nya. Jadi dia ngelepas ownership-nya, ini jadi kayak punya bersama gitu. Nah itu satu hal yang bisa kita cek pakai on-chain analytics. Kedua, dia tetap bisa keep project-nya jadi punya dia, tapi dia nge-lock namanya LP token-nya. Jadi kayak liquidity pool-nya atau order book-nya nih nggak bisa tiba-tiba dia tarik, itu namanya di rug pull kan. Itu kita bisa cek apakah dia kunci nggak nih, kayak dia depositin, nggak bisa dia apa-apain selama 6 bulan, 12 bulan gitu. Terus yang ketiga juga tadi ya, kayak terkait fee, itu kita bisa cek kayak apakah ada fee gede yang di luar ekspektasi user, dan juga sebenarnya di aplikasi di token itu ada kadang-kadang ada fitur namanya blacklisting, whitelisting. Jadi usernya ini bisa nge-ban ada wallet tertentu nih nggak boleh trading di sini karena alasan apapun. Itu kan juga centralization sebenarnya ya. Dan ya ada beberapa hal lagi lah sebenarnya selain itu. Ini juga sebenarnya data-datanya sih nggak perlu dicek sendiri. Kita bisa lihat pakai tool, kalau saya sih sering pakai namanya DEX tool atau DEX screener. Itu kayak semacam trading view-nya Web3 lah. Itu buat ngelihat token-token yang belum listing di exchange besar. Nah itu biasanya mereka juga kasih lihat statistik sama metricsnya tentang hal-hal tadi sih buat token. Menghindari yang tadi yang rug pull tadi gitu-gitu ya Mas. Berarti sejauh ini ya aman sebenarnya ya. Iya, kalau meme coin sih memang dia spekulatif kan. Menurut saya sih yang penting jangan kena rug pull lah. Karena kalau rug pull ya kan hilang duitnya. Jadi itu yang paling harus dihindari. Bisa pakai on-chain analytics juga. Itu berarti udah dikasih tips langsung sama Mas Derian gitu ya. Mas Derian, ini last question sebenarnya untuk tema kita hari ini tentang metric on-chain analytics. Kalau dari Mas Derian ada nggak sih closing statement buat para teman-teman Indodax? Mungkin ya kripto ini kan kayak hal yang baru, kita masih sama-sama belajar juga. Dan juga ini dari sisi investasi lumayan beresiko ya. Jadi ya pesan saya sih, kita kalau investasi kripto ya beli apa yang kita pahamin dan kita dior. Jangan sampai kayak kemakan FOMO, kayak ikut-ikutan, supaya kita juga nggak rugi ya. Karena investasi itu menurut saya prinsipnya kita lebih baik profitnya dikit aja atau nggak bikin profit daripada duit kita habis. Karena kan tujuannya jangka panjang ya. Kita pengen kayak aset kita berkembang. Kayak kalau kita bisa profit 10 kali lipat tapi bisa habis sama sekali uangnya, itu nggak bagus dong risk reward ratio-nya ya. Jadi perlu lihat itu. Atau mungkin bisa ditargetin. Kalau aku punya temen tuh Mas, jadi dia ditargetin. Jadi per hari misalkan 3% dari profitnya. Jadi maupun koin itu naik,
itu dia tetap ya udah 3% aja dia take profitnya gitu. Mungkin kayak gitu juga bisa kali ya. Iya. Daripada uangnya hilang semua kalau misalkan tamak gitu kan. Betul, kita lihat risk-nya, kita lihat reward-nya, potensi reward, tapi kita lihat risk-nya juga dong, ya kan. Dan jangan lupa cut loss kalau misalnya turun. Jadi banyak trader ini kalau untung jadi trader, tapi kalau rugi jadi investor kan. Rugi investor ya, benar-benar. Oke deh. Closing statement dari Mas Derian tadi sekaligus menutup Indodax Academy Podcast kita hari ini. Thank you so much Mas Derian udah menyempatkan hadir di sini untuk bagi edukasi ke teman-teman Indodax semuanya. Semoga menambah value baru tentang metric on-chain analytics gitu ya. Jadi bukan cuma fundamental aja, bukan cuma technical analysis aja, tapi juga ada kita bisa lihat dari metric on-chain analytics gitu. Oke deh, nah Mas, tapi kayak yang Faye janjiin di awal, di akhir podcast nih kita punya pod quiz teman-teman Indodax. Nah, jadi kamu cuma perlu jawab di kolom komentar, terus dapetin hadiah Rp500.000 dalam bentuk USDT untuk 2 orang pemenang. Oke, udah siap belum? Pertanyaan untuk pod quiz hari ini adalah, nah, kamu bisa jawab ya, langsung jawab, terus ikutin rules yang ada di komen kita ya, di caption komen kita. Oke, nah kalau itu pertanyaan untuk pod quiz di minggu ini, aku mau umumin pemenang pod quiz di episode sebelumnya. Ini dia pemenangnya. Oke, oh ya, bagi teman-teman Indodax yang mau belajar lebih dalam soal kripto, bisa banget gabung di grup Telegram kita, kayak yang tadi aku mention, @Indodaxroom. Biar aset masa depan kamu makin cuan. Dan ingat juga di grup Telegram kita juga punya market outlook di setiap Senin. Jadi tungguin di sana, gabung di sana. Terus kalau masih kurang juga, kalian bisa buka websitenya Indodax, @Indodax Academy. Juga bisa tonton podcast-podcast kita di YouTube-nya Indodax. Oke deh. Nah biasanya Mas kalau misalkan kita mau closing tuh kayak ada pepatah gitu. Kalau pepatah kan bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Betul. Kalau di sini tuh tak kenal maka tak apa sih Mas biasanya? Aduh, apa tak tuh? Cuan. Oh, tak cuan. Tak cuan. Oke. Aku ulang ya. Iya. Kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Oke, Faye sign out. Sampai jumpa di episode Indodax Academy selanjutnya. Bye.